Halo semuanya, balik lagi di channel kami. Pada video pembahasan kali ini, kita akan kembali melanjutkan bagian yang kedua komik Boruto chapter yang ke-73. Nah, jika kalian penasaran, kalian boleh simak pembahasannya sampai habis. Oke, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Kelanjutan dari bagian yang pertama kemarin diperlihatkan pada panel yang pertama ini. Konohamaru berkata, "Dengar, ini bukan akan seperti menginap bersama tim 7 yang menyenangkan. Sama sekali tidak, kami sangat serius untuk misi kali ini. Satu-satunya yang akan tinggal bersama adalah Boruto, Kawaki, dan juga Eida." Mendengarkan hal tersebut, Sarada berkata, "Apa?" Boruto juga berkata, "Apa?" Panel kemudian berpindah di lokasi Eida yang menggunakan kekuatan mata dewanya untuk melihat percakapan mereka berdua sembari sangat terharu. Kemudian Amado berkata, "Ada apa Eida?" Kemudian Eida berkata, "Tinggal bersama." Langsung dan secara mendadak, panel kemudian berpindah di lokasi Konoha kembali. Kemudian Kawaki berkata, "Itu tidak lucu, buat apa seperti itu?" Boruto berkata, "Ya, kita tidak punya waktu untuk main-main." Sarada berkata, "Tunggu dulu, aku mulai paham tujuan dari misi ini adalah untuk pengawasan, bukan?" Shikamaru berkata, "Intuisi yang sangat bagus, benar sekali. Aku sudah menjelaskan tingkat resiko jika berhadapan dengan Eida. Biasanya peraturan akan mengharuskan dia diawasi, namun metode biasa kita pasti tidak akan berhasil, karena ada kemungkinan para pengawasnya nanti akan dengan sukarela melakukan hal yang menguntungkan bagi Eida. Bahkan, walaupun Eida sendiri tidak berniat melakukan apapun. Karena itulah darah Otsutsuki yang sudah bercampur dengan tubuh kalian tidak akan terpengaruh padanya. Jadi hanya Boruto dan Kawaki yang bisa mengisi posisi itu." Boruto berkata, "Jadi kami akan menjadi pengawal untuk memastikan Eida tidak membuat masalah, bukan?" Shikamaru berkata, "Itu benar. Mau bagaimanapun setidaknya menentukan seberapa besar dia mau bekerja sama dengan Konoha." Kawaki berkata, "Apa untungnya misi ini bagiku? Lagi pula, bagaimana kalau dia memutuskan untuk tidak terima dengan rencana ini?" Shikamaru melanjutkan, "Kalau jadi begitu, dia akan membuang kesempatannya diperbolehkan untuk masuk ke Konoha. Ini adalah batas aman yang tidak bisa kita ubah kembali." Mitsuki berkata, "Tapi bukankah ini tindakan awal yang terlalu memaksa?" Shikamaru kemudian berkata, "Ya, tentu saja. Kita tidak mau melakukan apapun yang membuatnya kesal, tapi kita harus buat batasan. Kita sama saja akan menjebak diri kalau kita hanya memberikan tawaran yang lemah. Lagi pula aku punya firasat dia akan setuju dengan tawaran tinggal bersama ini." Kemudian Mitsuki melanjutkan, "Apa ada alasan yang lebih kuat?" Shikamaru kemudian berkata dengan muka yang memaksa, "Sepertinya agak canggung untuk kukatakan, tapi karena ini penting untuk keberhasilan misi ini, aku akan mengatakannya. Sebenarnya Eida suka padamu, Kawaki." Setelah mendengarkan itu, Kawaki mulai terdiam. Boruto, Sarada, dan juga Mitsuki yang sangat terkejut bukan heran. Sementara itu diperlihatkan Eida dengan wajah yang memerah sembari memegang kedua pipinya menggunakan kedua tangannya sangatlah malu. Kemudian dia berkata, dia bilang juga, Shikamaru sayang, teganya kau mengatakan itu." Amado yang mendengarkan Eida mengatakan itu hanya bisa terdiam dan juga tercengang sembari berkata-kata karena dia tidak tahu apapun yang dia dengarkan. Melihat wajah kakaknya yang memerah dan juga mulai malu-malu, Daemon kemudian berkata, "Wah, kau tidak apa-apa kak, jantungmu berdetak dengan kencang." Eida kemudian berkata, "Aku bisa jantungan sebelum sampai ke Konoha kalau seperti ini. Tapi tidak usah cemas Daemon, tidak apa-apa, malahan ini sangat baik. Inilah yang sebenarnya aku cari untuk saat ini, aku sangat jatuh cinta." Kemudian panel kembali berpindah di lokasi Konoha. Shikamaru melanjutkan, "Ini adalah alasan nomor 1 dia datang ke Konoha. Kawaki, aku tidak mau mencampuri kehidupan atau perasaan pribadimu, tapi berhati-hatilah bagaimana kau bersikap padanya nantinya. Aku tidak mengarang saat aku bilang masa depan Konoha bergantung pada tindakan kalian nantinya." Kemudian Kawaki yang mendengarkan hal itu mulai berkeringat juga berkata, "Sial, yang benar saja." Mendengarkan hal tersebut, Boruto mulai paham dan berkata, "Kalau seperti itu, bukankah semua orang biasa akan jatuh cinta kepada Eida? Jadi dia punya pilihan yang banyak, bukan? Kenapa malah memilih Kawaki yang bahkan kekuatannya sendiri tidak mempan?" Lama mereka berbicara satu sama lain, akhirnya Sumire yang terdiam membisu angkat bicara juga. Sumire berkata, "Ini hanya dugaanku saja, tapi bukankah tidak menyenangkan kalau kau tahu seseorang menyukaimu tapi karena kekuatan alami atau semacam jutsu yang mereka miliki? Kurasa Nona Eida ini ingin benar-benar merasakan cinta yang normal seperti layaknya orang biasa." Mendengarkan hal tersebut, tentu saja Eida mulai terdiam dikarenakan kata-kata yang dikatakan oleh Sumire ada benarnya juga. Sebenarnya Eida ingin hidup normal dan jatuh cinta kepada seorang laki-laki dengan normal juga.
Itulah sebabnya dia mengatakan kepada Amado jika dia tidak bisa mempersatukan hatinya dengannya, maka Amado akan terbunuh. Kemudian Kawaki berkata, "Aku tidak paham, itu sangat tidak masuk akal. Apakah dia itu bodoh?" Shikamaru berkata, "Ngomong-ngomong, kau sebaiknya jangan bicara buruk soal dia. Eida bisa melihat semuanya dan juga mendengar semuanya. Dia juga punya kemampuan itu." Mendengarkan hal tersebut, mereka berempat lagi-lagi dikejutkan. Ternyata Eida ini adalah sosok yang paling misterius dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Shikamaru melanjutkan, "Dia saat ini mungkin tidak mengawasi kita, tapi sepertinya dia juga bisa melihat perulangan masa lalu seperti menonton tayangan ulang rekaman video. Mau bagaimanapun, semua yang kita bicarakan di sini dianggap sudah bocor. Tentu saja dengan begitu aku juga sudah membocorkan misi kalian. Jadi pergulatan diplomatik sudah dimulai dari sekarang. Bukankah begitu, Eida?" Kawaki kemudian berkata, "Jadi singkatnya kau ingin kami mengawasi Eida dan berbaik hati padanya, bukan?" Shikamaru berkata, "Ya, itu akan sangat dihargai oleh para warga Konoha." Tapi pada saat yang bersamaan Kawaki tidak menyukainya. Kawaki lebih memilih langsung melawan Kot saja dibandingkan melakukan hal seperti itu. Shikamaru berkata, "Walaupun begitu sangat mustahil bagi kita untuk mencari tepatnya di mana lokasi si brengsek itu. Tapi jika kita bisa mendapat bantuan Eida, kita akan bisa tahu tiap gerakannya di mana." Kemudian Konohamaru kembali berkata, "Dan kau Boruto, tugasmu bukan hanya mengawasi Eida. Kau di sana juga untuk menjadi mediator antara Kawaki dan juga Eida. Kita tidak akan bisa serahkan Kawaki sendiri untuk menangani hal seperti ini. Jadi mungkin terdengar berlebihan, tapi ingat, jika mereka berdua tidak kejadian, itu artinya masa depan Konoha juga akan dalam bahaya." Sementara dari tadi Boruto yang mendengarkan percakapan Shikamaru dan juga Kawaki hanya bisa berkata hahu-hahu saja. Kemudian Shikamaru berkata kembali, "Itulah sikap yang harus kau lakukan. Apakah kau paham?" Dalam hati Boruto berkata, ini misi yang menyebalkan, bukan?" Konohamaru kembali melanjutkan bahwa ditambah lagi Sarada dan juga Mitsuki, kalian akan mengawasi mereka bertiga dari luar bersama denganku. Shikamaru kembali melanjutkan, tugas utama kalian adalah mengirim laporan, tapi kalian harus masuk dan meredakan situasi jika terjadi masalah. Anggap saja membereskan kekacauan yang ditimbulkan oleh rekanmu nanti, karena kita tidak tahu kapan Boruto akan mengemuk lagi dan dibajak oleh Momoshiki. Walaupun begitu, kalian menganggap sebagian besar kekuatan Eida akan mempengaruhi kalian semua nantinya masih tidaklah diketahui. Unit sensor akan terus membantu kalian dari jarak jauh. Tapi segera laporkan sikap aneh apapun yang kalian lihat dan juga kalian rasakan di tempat kalian nantinya, agar kita bisa segera mengatasinya. Akhirnya perintah tersebut siap untuk diamanahkan. Shikamaru melanjutkan, "Dengarkan aku, walaupun seberapa sulit pun situasi kalian, ada urutan untuk tindakan yang harus kalian ambil. Dan semakin ekstrim situasinya, semakin cepat kalian harus menentukan pilihan. Sebagai penasehat Konoha, itu adalah beban berat yang harus aku pikul sendiri. Karena itu untuk menghadapi masalah yang harus diatasi secara khusus, aku membuat rencana ini. Aku tidak bertanya apakah kalian bisa atau tidak untuk melakukannya, tapi apakah kalian mau atau tidak." Mendengarkan hal tersebut, Boruto berkata bahwa jawabannya sudah jelas, bukan? Karena kelihatannya tidak ada pilihan lain untuk berkata tidak, maka kami harus melakukannya. Panel kemudian berpindah di lokasi Naruto dan juga Sasuke. Akhirnya mereka berdua diperlihatkan pada panel ini. Sasuke berkata, "Bukan hanya Eida dan Kawaki, Boruto juga adalah target pengawasan untuk saat ini. Ini adalah tahanan rumah besar-besaran, tapi kalau kau mengizinkannya aku tidak bisa menolak." Naruto kemudian berkata, "Baik Boruto dan Kawaki, keduanya adalah tipe yang langsung bertarung, bahkan walaupun dengan lawan yang jauh lebih kuat. Mereka tidak akan menurut begitu saja kalau kita menyuruh mereka untuk mundur. Dengan memberikan mereka misi seperti ini dan juga tanggung jawab, kau dengan cerdik sudah mengendalikan mereka, dan ini adalah rencana yang khas dari Shikamaru. Setidaknya kita akan tahu apa yang akan mereka lakukan dan perjuangan mereka daripada harus mati sia-sia di tempat yang tidak dikenal nantinya." Panel kemudian berpindah di lokasi Shikamaru. Shikamaru berkata kepada mereka, "Dengar, apapun bisa terjadi di dalam misi ini, dan mungkin ada juga saat dimana kalian tidak bisa menunggu perintah apapun. Di kasus seperti itu kalian harus bertindak dan memutuskan dengan cepat sesuai dengan peran masing-masing." Pada panel ini ternyata ada sesuatu yang sangat mengerikan. Momoshiki tiba-tiba muncul di belakang Boruto, tapi Boruto sama sekali tidak merasakannya. Boruto hanya berkata, "Hah, kenapa? Apa yang kau lihat?" Kemudian Kawaki berkata, barusan adalah..." Begitupun di lokasi Naruto dan juga Sasuke, hanya Sasuke yang bisa merasakannya. Naruto kemudian berkata, "Ada apa Sasuke?" Kemudian Sasuke berkata, "Bukan apa-apa." Sasuke kembali mengingat perasaan tersebut. Ternyata perasaan ini sama seperti saat dia bertemu dengan Momoshiki untuk yang pertama kalinya. Sementara untuk panel yang terakhir ini diperlihatkan di mana Eida yang mengatakan bahwa, sungguh Shikamaru sayang, idemu sangatlah menarik."
Nah, seperti itulah bagian yang kedua atau bagian yang terakhir dari komik Boruto chapter yang ke-73. Bagaimana pendapat kalian semua? Apakah memang sangat membosankan atau justru ada hal yang membuat kalian tertarik di bagian chapternya ini? Dan jika kalian mempunyai pendapat masing-masing, kalian boleh lanjutkan acak-acak kembali di kolom komentar dan kita akan lanjutkan di next video. Admin pamit undur diri, terima kasih buat kalian semua dan enjoy, see you next time, bye-bye.